Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online perdana di tengah semester kedua untuk mata kuliah pengantar ekonomika. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan introduction perkuliahan yang akan kita jalani selama beberapa pekan ke depan. Ya, berikut saya ingin tampilkan nomor handphone saya yang dapat kalian hubungi melalui WhatsApp jika mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perkuliahan, dan alamat email saya. Akan tapi jika pertanyaan yang ingin kalian sampaikan terkait dengan materi yang saya sampaikan, jika ada yang kurang jelas, sebaiknya pertanyaan dapat disampaikan melalui chat yang ada di Google Classroom agar rekan-rekannya yang lain yang ada pada kelas yang sama dapat mengetahui informasi yang saya berikan. Ya, untuk perkuliahan ini kita selenggarakan secara online, di mana pada minggu perkuliahan kita lakukan dari minggu ke-10 saat ini hingga nantinya minggu ke-16 atau sesi perkuliahan ke-8 sampai dengan sesi perkuliahan ke-14. Kita laksanakan sepenuhnya secara online, dan nantinya UAS atau ujian akhir semester juga akan kita selenggarakan secara online pula. Untuk sistem perkuliahan nanti, saya gunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan video tutorial seperti ini, dan nantinya juga akan kita jadwalkan perkuliahan secara langsung atau live conference, sehingga tidak hanya interaksi dilakukan secara satu arah, nantinya bisa kita lakukan secara langsung dua arah gitu. Untuk tugas tetap akan ada tugas individu maupun ada tugas kelompok, walaupun tetap tidak berkumpul atau kita tetap dalam kondisi social distancing atau physical distancing, tapi nanti tetap kalian akan ada tugas kelompok, bisa dikerjakan atau berkoordinasi melalui media sosial atau WhatsApp dan sebagainya. Nanti dikumpulkan jadi satu, di-compile dan dikumpulkan ke saya. Untuk file pendukung perkuliahan ini bisa kalian download di bit.ly/pegenap2020. Nah, saya upload beberapa materi ajar yang dapat kalian gunakan untuk belajar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah yang pertama, tolong jangan lupa untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, baik itu tugas maupun short quiz nantinya. Silakan dikerjakan sesuai dengan due date yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk tugas individu, nantinya tugas individu atau short quiz yang akan saya berikan di tiap akhir sesi perkuliahan akan saya gunakan sebagai bukti kehadiran kalian dalam mengikuti kelas ini. Kemudian yang berikutnya, jangan men-copy pekerjaan temannya ya. Jadi any indication of plagiarism will not be tolerated. Kerjakan dengan bahasa kalian sendiri. Kalau mau berdiskusi untuk tugas saya perbolehkan, akan tetapi nanti dalam penyampaiannya tetap kalian harus membuat dalam cara kalian sendiri atau dalam kalimat kalian sendiri. Jangan melakukan copy paste atau plagiarism. Maksimum absence 2 kali dari total 14 meeting, 14 pertemuan. Nah, ini adalah materi ajar yang akan kita pelajari selama setengah semester ke depan atau kurang lebih 7 pertemuan perkuliahan online. Ada biaya dan keputusan keuangan jangka panjang yang akan kita pelajari pada minggu ini atau pada sesi ini nantinya. Kemudian ada permintaan masukan yang terdiri dari pasar tenaga kerja dan pasar lahan, ada permintaan masukan yang terdiri dari pasar modal dan keputusan investasi, ada teori pasar, pengantar ilmu ekonomi makro, mengukur output nasional dan pendapatan nasional, dan masalah jangka panjang dan jangka pendek, yaitu terkait dengan pertumbuhan, produktivitas, pengangguran, dan inflasi. Nah, kurang lebih ini adalah yang akan kita pelajari selama setengah semester ke depan. Ya.
di mana ini kita lanjutkan dari materi yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Untuk literatur masih kita gunakan, untuk literatur utamanya kita gunakan dari Case Fair, prinsip-prinsip ekonomi mikro. Nah, saya juga ada e-book, nanti kalian dapat gunakan e-booknya. Kemudian ada supportingnya, ada beberapa literatur juga yang bisa kita gunakan. Nah, sedikit sebelum saya akhiri video introduction ini, ya, saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu bahwa mata kuliah ini sebetulnya sangat dekat dan erat kaitannya dengan kita semua, karena kita semua sebagai pelaku ekonomi. Ya, kita semua sebagai pelaku ekonomi, ada rumah tangga, kita termasuk bagian dari rumah tangga, kemudian ada perusahaan, ada pemerintah di sana, gitu ya. Kita semua pelaku ekonomi. Sehingga sebetulnya yang kita pelajari ini adalah bagaimana individu atau para pelaku ekonomi tersebut di dalam memilih cara untuk menggunakan sumber daya yang terbatas. Jadi kita tahu bahwa sumber daya yang kita miliki ini terbatas. Ada konsep yang kita kenal dengan scarcity atau keterbatasan. Sumber daya itu jumlahnya terbatas dan kita harus memilih. Di mata kuliah ini, pengantar ekonomika, kita ingin melihat bagaimana cara para pelaku-pelaku ekonomi ini mereka memilih, gitu ya, memilih di mana mereka dihadapkan pada constraint, yaitu sumber daya yang terbatas tersebut. Nah, dan mungkin yang dampaknya sangat kita rasakan saat ini adalah terkait dengan coronavirus outbreak. Nah, kita lihat, ya kita bisa baca dari berbagai sumber, dari internet maupun dari media massa. Kita bisa lihat bahwa adanya coronavirus ini sangat memengaruhi juga atau berdampak terhadap perekonomian, gitu ya. Berdampak terhadap perekonomian, dan kita pun sebagai pelaku ekonomi, apalagi juga perusahaan juga ya, semuanya ikut terdampak gitu dengan adanya coronavirus ini, gitu ya. Nah, coba kita akan melihat di sini salah satu tayangan video, gitu ya, terkait dengan dampak ekonomi ya dari coronavirus tersebut. Bagaimana kemudian dapat mengaruhi ekonomi. Sehingga harapan saya kita di mata kuliah ini pun selain kita pelajari memang teori-teori dasar terkait dengan ekonomi, nah kita juga melihat dampak atau fenomena yang ada di sekitar kita saat ini itu seperti apa, gitu ya, sehingga kita bisa beraktualisasi diri ya, terhadap apa atau melek terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, gitu. Ya, silakan bisa dilihat video berikut. Maskapai Flybe di Inggris menyatakan diri pilot dan menghentikan semua penerbangannya menyusul rendahnya permintaan akibat merebaknya virus corona. 2.000 orang berisiko kehilangan pekerjaan, sementara pekerja lain di bandara dan rantai pasokan juga dalam bahaya. Just feel really sad, aren't we? Just really sad. Flybe tidak sendirian. Industri maskapai penerbangan global juga terpukul. We could see the effect on revenues exceed 100 billion, around about 19% of global passenger revenues. So this would be a revenue shock equivalent to what was seen in the global financial crisis. Kasus COVID-19 di Inggris meningkat tajam dan pemerintah mengatakan fokusnya beralih dari upaya membendung ke menunda dampak puncak wabah ini. Pemerintah Inggris juga membuat perencanaan untuk menghadapi skenario terburuk. Di seluruh Eropa, pertemuan-pertemuan besar dibatalkan atau ditunda, mulai dari pameran dagang hingga event olahraga. Dampak ekonominya mulai jelas terasa. Italia telah menutup semua sekolah dan universitas. Di Venesia, yang biasanya dipenuhi pengunjung, kanal-kanal semuanya kosong. Kunjungan wisata menurun di seluruh dunia. Penjualan mobil di Tiongkok merosot hingga 80% dalam sebulan dan rantai pasokan juga terganggu. Dana Moneter Internasional IMF memangkas perkiraan pertumbuhan global dan menawarkan bantuan hingga 50 miliar dolar bagi negara-negara miskin yang berjuang menghadapi wabah virus corona. We do have up to $10 billion available for low-income countries to tap in with zero interest rates. And obviously we would prioritize countries especially countries in Africa that
have already been faced with difficulties. Studi yang belum lama ini diterbitkan Lancet menunjukkan banyak negara Afrika akan bergumul untuk mengatasi wabah yang besar ini. Studi itu menyoroti Nigeria, Ethiopia, Sudan, Angola, Tanzania, Ghana, dan Kenya sebagai negara-negara yang paling rentan. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya, tadi kita lihat di video sebelumnya bahwa betapa dengan adanya coronavirus tersebut mempengaruhi berbagai aspek ekonomi yang ada di sekitar kita, gitu, mempengaruhi para pelaku ekonomi. Ya, kita bisa lihat dampaknya terhadap berbagai bisnis. Mereka harus memutuskan apakah mereka harus menghentikan operasionalnya, gitu, karena sepinya tadi ketika di maskapai ya, sepinya pengguna jasa layanan maskapai, sehingga mereka harus ya mengambil keputusan untuk menghentikan operasionalnya di situ. Nah, itu adalah salah satu dampak. Di mana itu pasti nanti juga akan berdampak terhadap rumah tangga pula. Karena dengan mereka memutuskan untuk berhenti beroperasi, maka mereka akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, pasti akan mengaruhi keluarga, dalam artian memengaruhi daya beli dari rumah tangga, dari mereka yang terdampak dari PHK tersebut. Nah, itu jadi saling berhubungan satu sama lain. Nah, dengan adanya kejadian ini pasti juga akan mempengaruhi perilaku-perilaku mereka di dalam mengambil keputusan-keputusan terkait dengan ekonomi. Bagaimana mereka akan nantinya menggunakan sumber daya atau memilih untuk menggunakan sumber daya yang akan mereka gunakan. Pasti akan berdampak ke sana. Nah, itu adalah sebagian dari apa yang nanti akan kita bahas di dalam mata kuliah ini, yang akan kita pelajari pada beberapa sesi ke depannya. Ya, saya pikir cukup introduction dari saya terkait dengan perkuliahan ini. Nanti di akhir video ini silakan kalian lanjutkan dengan video berikutnya, dan kita akan masuk kepada sesi pertama di tengah semester kedua ini. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.